Bada'al Islam ghariban, bahwa sesungguhnya Islam itu datang secara asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk beraktivitas dari sejak bangun sampai kembali kita tidur. Semoga semua yang kita lakukan mendatangkan pahala untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat nanti. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita, contoh suri teladan terbaik yang mesti dan harus kita jadikan sebagai patokan dalam perjalanan kehidupan kita. Baik dari sikap perilaku beliau kita contohi, semua tindak tanduk yang beliau contohkan hendaknya kita sebarluaskan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam ghariban, bahwa sesungguhnya Islam itu datang secara asing. Bagi siapa saja yang belum memahami Islam, maka Islam datang membentuk kehidupannya dalam kondisi keterasingan karena dia tidak paham terhadap Islam. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, maka dia akan kembali dalam kondisi keasinannya itu. Fatuba lil ghuraba, tentu mereka yang istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang barangkali mungkin kebanyakan orang menganggapnya asing, tapi dia istiqomah menjalankan itu, maka keberuntungan yang akan ada untuk dirinya. Saudara kaum muslimin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini memberikan penjelasan, pencerahan kepada diri kita bahwa sesungguhnya Islam adalah merupakan sebuah agama yang komplit dalam memberikan berbagai ragam jenis perintah dan larangan kepada para pemeluknya. Namun terkadang ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang bersifat duniawi, maka kita hindari daripada apa yang dianjurkan oleh ajaran agama kita. Sehingga menurut mereka yang notabene ingin mendapatkan kebahagiaan dunia namun tidak pikir untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, mereka merasa aneh dengan aturan-aturan yang dibakukan di dalam Islam ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, memberikan kabar kepada kita bahwasanya bada'al Islam ghariba, sungguhnya Islam ini datang dalam kondisi asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan dia pun akan kembali dalam kondisi asing. Artinya apa? Segala sesuatu yang menjadi aspek dalam Islam itu ketika belum diketahui oleh orang Islam itu sendiri, maka mereka menganggap asing bagi diri mereka. Padahal sesungguhnya ketika mereka mau mempelajari tentang Islam yang sebenarnya, maka mereka tidak merasa aneh dengan kondisi keasingan yang mereka rasakan saat sekarang. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasul SAW menegaskan yang terakhir, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah mereka yang walaupun dicaci, dimaki, dihina, tapi tetap konsisten mempertahankan keislamannya, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah,
Boleh jadi kita dikucilkan oleh orang ketika kita mengamalkan kesempurnaan Islam di dunia ini. Tidak jadi masalah, tidak mengapa. Tapi ingat, kekucilan yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu, apabila kita istiqomah untuk menjalankan kesempurnaan ajaran-ajaran Islam ini, maka mereka yang akan mendapatkan kerugian, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan sia-siakan aturan Islam untuk kita amalkan, untuk kita kerjakan. Dan jangan pula pernah meninggalkan larangan-larangan dalam Islam yang seharusnya kita tinggalkan, yang seharusnya tidak kita kerjakan, agar kita mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang sempurna, agar kita tidak merasa asing dengan aturan-aturan Islam yang sesungguhnya membuat diri kita semakin dekat dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.